Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan 980.000 ton crude palm oil yang dilakukan oleh kapal motor Seajit GT786 yang berbendera negara Guinea. Rencananya kapal bermuatan CPO tanpa memiliki izin resmi ini akan berlayar ke negeri jiran Malaysia untuk menyelundupkan CPO yang diangkut kapal tersebut. 3 awak kapal dijadikan tersangka dan diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dirjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau kembali berhasil mengungkap kasus penyeludupan yang terjadi di wilayah hukumnya. Setelah berhasil menggagal penyeludupan rotan, kali ini Dirjen Bea dan Cukai Kepulauan Riau kembali mengamankan kapal berbendera asing yang berusaha menyeludupkan CPO. Di mana kapal yang tidak memiliki surat-surat keberadaan kapal dan surat keterangan keberadaan CPO yang dimuat di dalam kapal ini dimuat dari kota Palembang dan rencananya akan dibongkar di Malaysia. Penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan yang menginformasikan akan adanya upaya penyeludupan CPO yang dilakukan oleh salah satu kapal berbendera asing tersebut. Sebanyak 9 orang ABK kapal ikut diamankan dalam penyergapan ini dan 3 orang awak kapal yaitu nakoda, Mualim dan KM telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan dari sejumlah awak kapal dan nilai sebagai bertanggung jawab atas keberadaan kapal tersebut. Kepala Seksi Penindakan Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Budi Santosa kepada Kabar Pesisir mengatakan, baik kapal dan muatan kapal semuanya tidak memiliki surat-surat keterangan kapal dan muatan saat ini masih dalam penyelidikan. MT Seajit ya, Seajit GT 786 memuat kurang lebih 980 ya, metric ton crude oil ya. Berasal dari, diduga ini berasal dari Palembang. Ini berdasarkan informasi dari Kanwil Sumbaksel ya, rekan kami dari Bea Cukai Sumatera Bagian Selatan yang memberikan informasi tentang kegiatan pemuatan dari MT Seajit. Itu informasi kami terima kurang lebih hari Selasa, dan kemudian hari Kamis Bravo Charlie 2002 berhasil melakukan penegahan MT Seajit. Lokasi penegahan untuk penangkapan di perairan Karang Belubutan, kurang lebih dekat Karang Gosong. Kedapatan dari haluan kapal maupun dari alur pelayaran dan dari hasil penyidikan dari ABK kapal. Ini karena memang tidak ada satupun dokumen atas muatan barangnya ini maupun dari port clearnya tidak ada sama sekali. ABK kapal ada 9 orang, kemudian sudah kami serahkan hari Jumat juga ke bidang penyidikan. Tujuan dari pengakuan dari atas penyidikan 9 orang ABK kapal tersebut, mereka mengakui tujuan ke Batam, tetapi dari alur pelayaran dan dari haluan kapal tidak mengarah ke Batam, karena memang lokasi saat penangkapan di perairan Karang Belubutan itu sudah sangat jauh dari Batam. Nilai barang kalau ini crude oil dengan asumsi 980 metric ton tadi ya kurang lebih kerugian 7,5 M. Untuk kasus Seajit ini sampai sejauh ini kita sudah tangani dengan langkah penyidikan ya, penyidikan. Jadi dari penyidikan sementara yang kita lakukan telah ditetapkan 3 orang tersangka ya. Tersangkanya itu dari pertama adalah nakoda, kemudian Mualim 1 ya, Mualim 1 yang bertanggung jawab atas muatan, dan kemudian KKM yang bertanggung jawab atas mesin ya. Tentang kapalnya, ini kapalnya kan sebenarnya berbendera asing ya, Equatorial Guinea ya, Equatorial Guinea, bendera asing, dan kepemilikannya kalau dia bendera asing juga bendera orang asing juga. Tapi kita masih dalami lagi karena sebenarnya ini muatan maupun kapalnya ini boleh dibilang tidak ada dilindungi dokumen sama sekali. Pasalnya kita kenakan pasal 102A huruf C dan E ya,
Itu ancamannya, itu intinya dia mengangkut barang ekspor tanpa pemberitahuan yang sah dari Bea Cukai ya, dan memuat itu tanpa izin kepala kantor ya, Bea Cukai. Nah itu ancamannya itu 10 tahun dan denda 5 miliar. Akibat kejadian ini potensi kerugian negara mencapai 7 miliar rupiah dan terhadap tersangka akan dijerat dengan pasal 102A huruf C dan E dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan dengan denda 5 miliar rupiah. Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun, Khairul, Kabar Pesisir melaporkan.